Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam acara Ulas Masalah. Dalam pertemuan ini kami akan mencoba berusaha menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan kepada tim Lajnah Fiqhiyah Al-Muhibbin atau yang disingkat LFM. LFM di sini sangat menerima atau bisa menerima beberapa pertanyaan seputar masalah fikih, masalah tasawuf, masalah tauhid ataupun yang lain. Dengan catatan, insya Allah kami bisa jawab. Di sini kami berusaha menjawab dua pertanyaan yang diajukan oleh beberapa penanya, yaitu seputar mengenai sholat. Pertanyaannya adalah, bolehkah seorang makmum melamakan sujud padahal imam sudah tahiyat dan sampai pada kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi pada nyatanya si makmum tadi masih dalam posisi sujud. Padahal kita tahu bahwasanya sebagai makmum kita tidak boleh jauh-jauh atau meninggalkan gerakan imam, karena masyhur atau sangat terkenal bahwasanya ada hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya seorang imam dijadikan untuk diikuti. Ketika imam sedang takbir, maka bertakbirlah. Ketika imam sedang rukuk, maka ya rukuklah. Ketika imam membaca Fatihah, ketika itu si makmum untuk mendengarkan secara seksama. Nah, dalam problem ini yang kedua adalah masalah rukun fi'li, karena sujud tadi masuk pada rukun fi'li. Nah, rukun fi'li itu apa? Rukun fi'li adalah rukun-rukun sholat yang berupa gerakan seperti rukuk, sujud, iktidal, kemudian intiqalu takbir dan lain-lainnya. Nah, dalam posisi ini apakah yang dilakukan makmum tadi itu melanggar aturan yang sudah termaktub dalam beberapa kitab fikih? Kami mencoba menjawab, yaitu terdapat pada kitab I'anatul Thalibin juz 2 halaman 52. Di situ dikatakan bahwasanya diperbolehkan dikarenakan masih belum terkategori meninggalkan dua rukun fi'li. Karena tahiyat itu satu rukun, kemudian sujud tadi satu rukun, maka tindakan makmum tersebut belum sampai terkategorikan meninggalkan dua rukun fi'li. Alhasil, maka status atau hukum makmum tersebut tidak batal. Tetapi alangkah dianjurkannya seorang makmum itu mengikuti seluruh kegiatan imam, karena imam menjadikan penyempurna sholatnya seorang makmum. Jadi nggak usah kepedean. Ada pertanyaan kedua dari jamaah ibu-ibu muslimat Jombang. Ini, apakah diperbolehkan mengganti kafarat puasa bagi orang yang berhubungan suami istri, atau bahasa fikihnya adalah jima, di siangnya bulan Ramadan yang awalnya berupa memberi makan 60 orang miskin, setiap orang miskin mendapatkan 1 mud. Ini diganti dengan membayar dengan uang. Nah, ini apakah diperbolehkan? Sebelum saya menjawab, sebelumnya perlu kami aturkan bahwasanya bagaimana hukumnya atau cara membayar kafarah bagi orang yang berhubungan badan atau berhubungan intim di siang bulan Ramadan. Nah, di dalam aturan fikih, ketika orang yang melakukan tindakan seperti itu, maka dia kafarahnya yang pertama adalah itqu raqabatin mukminatin, dia harus memerdekakan budak perempuan. Dengan catatan budaknya harus baik, tidak cacat. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah berpuasa 2 bulan secara terus menerus. Ini masyhur, sudah insya Allah sudah banyak yang tahu. Yang ketiga adalah memberi makan kepada 60 orang miskin, yang mana ukurannya adalah 1 mud. Nah, 1 mud. Nah,
ini terus problemnya di sini, apakah diperbolehkan seorang ketika sebelumnya kami sampaikan bahwasanya urutan kafaroh tadi tidak boleh asal pilih. Maksudnya asal pilih, saya milih yang ini aja lah lebih ringan, saya milih yang aja, tapi padahal yang pertama itu mampu atau yang kedua itu mampu. Kalau yang pertama insya Allah tidak mungkin karena sekarang sudah tidak ada budak. Nah, terus kemudian ada pertanyaan, kalau saya ingin menjadi budak gimana? Itu bodoh yang tanya seperti itu. Pertanyaan yang kedua adalah masalah puasa 2 bulan. Ya ini memang berat. Ini ada sahabat yang ketika Nabi bertanya, ya Rasulullah, saya sudah jima istri saya di siang bolong, gimana ini? Ya kamu memberikan bahwa saya tidak punya uang. Terus kemudian ya kamu harus puasa. Ya Rasulullah, saya puasa 1 bulan saja saya batalkan, apalagi saya puasa 2 bulan. Nah ini salah satu asbabun nusul mengenai ayat Al-Quran yang kemarin yang masalah kafarah. Kemudian memberikan kepada orang miskin 1 mud apakah diperbolehkan dengan diganti uang. Kemudian kalau jumhur ulama jawaban ini jenengan bisa melihatnya dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu karangan Dr. Wahbah Suwaili. Beliau termasuk ulama kontemporer yang keilmuannya sangat diakui dan sangat kompatibel dalam beberapa ilmu syariat. Dan kitab-kitabnya juga banyak, Fiqhul Islam wa Adillatuh, Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, kemudian Tafsir Munir, banyak. Dan pada masalah ini kita dapat temukan dalam juz 3 halaman 490 penerbitnya Darul Fikr. Kami sangat sengaja tidak membacakan ibarah Arabnya karena tahu nanti dibacakan atau tidak dibacakan pendengar juga tidak paham. Nah, mending nggak usah dibacakan aja lah. Saya baca terjemahnya saja biar lebih enak dipahami. Menurut jumhur ini tidak diperbolehkan dikarenakan mengikuti nas Al-Quran yang sharih yang berupa perintah memberi makan. Artinya apabila Al-Quran sudah ada nas sharih yang menjelaskan yaitu memberikan makan kepada 60 orang miskin, ya sudah kita berikan makan 60 orang miskin, kita tidak boleh menggantinya. Yang lebih keren lagi menurut saya itu pendapatnya Imam Malik, bahwasanya baik yang jima atau baik yang makan di siang bolong, baik dia sengaja, itu dia juga wajib dia terkena kafaroh ini. Kalau kita kan enggak, kalau makan kita cuma disuruh kodok. Kalau Imam Malik enggak, karena sama-sama menghina bulan Ramadan. Padahal kita tahu bulan Ramadan ini termasuk bulan yang mulia bagi umat muslim. Makanya Imam Maliki menggunakan sentimen kewaliannya untuk menanggapi problem seperti ini. Nah, kemudian menurut mazhab Hanafi diperbolehkan, tapi dengan syarat jumlah uang sesuai dengan jumlah harga makanan tersebut. Semisal makanan tersebut harga beras ya, semisal katakan harganya 10.000, maka kita menggantikan memberikan orang miskin ya juga 10.000. Lah masa ya juga nggak etis lah sekarang memberikan orang miskin 10.000 juga nggak etis, paling tidak kan 100.000. Kan juga nggak etis. Kita harus memandang juga kepantasan memberikan seseorang, kan nggak pantas. Yang seharusnya beras dikasihkan segini masa 10.000 kan nggak pantas. Dan padahal uang setiap tahunnya itu nilainya berubah-ubah. Makanya kenapa Imam Syafi'i alasannya harus mengikut jumhur ulama, ini termasuk asal Syafi'iyah, mengatakan bahwasanya harus dengan it'amusittina miskinan, tidak boleh diganti dengan nilai uang. Ya mungkin jawaban kami seperti itu. Kami sangat menerima masukan dari beberapa jamaah masalah seperti itu, dan kami tutup dengan ucapan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.